Perumpamaan orang yang mengutamakan sunnah-sunnah dan meninggalkan yang wajib itu seperti orang yang mau dagang, dia menjadikan modalnya dihambur-hamburkan. Modal utamanya dihambur-hamburkan, bahwa talabul ilmi. Tapi anehnya dia tetap ingin untung. Modal buat dia kerja, buat dia usaha, dihambur-hamburkan, difoya-foyakan. Tapi dengan keadaan seperti itu dia ingin untung. Nah ini sama. Orang ngerjakan yang wajib, orang ninggalkan yang wajib dengan melakukan yang sunnah ini sama. Dia seolah-olah melakukan sesuatu yang membuat dia ini foya-foya, tapi dia tetap ngejar keuntungan. Lah keuntungan itu bisa didapat harus ada modal utama. Sama. Ya ini modal utamanya apa? Yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih wad du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Alhamdulillah, setelah kita membaca qasidah al-madih al-burdah al-mubarakah, kita melanjutkan taklim yang mana kurang beberapa hadis lagi, mungkin 3, mungkin 4 hadis. Kita khatam sampai kitab arba'in ini, masya Allah, alhamdulillah, ala ni'matillah. Mudah-mudahan dengan rutinnya kita mengkaji hadis arba'in al-Imam an-Nawawi, kita diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Diampuni dosa-dosanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Dikabulkan semua hajatnya ya Rabb. Ini hadis masya Allah. Bentar lagi kita akan hatam, dan mungkin kita akan pindah di kitab-kitab lain seperti Bidayatul Hidayah dan lain-lainnya insya Allah. Dalam pertemuan kali ini kita lanjutkan di dalam pembahasan hadis yang ke-38, yang mana pertemuan yang lalu kita sudah separuh hadis kita bahas, yakni di dalam hadis qudsi bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, man alali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Ini kita akan bahas hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih. Di dalam lanjutan hadis ini, yakni hadis qudsi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan suatu kewajiban, yang mana mau nggak mau, ala kulli mukallafin, bagi setiap orang yang mukallaf, muslim, baligh, akil, untuk melaksanakannya. Dan ketahuilah bahwa semua amalan, semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki bagian-bagian, di antaranya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah kifayah dan lain-lainnya. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini menjelaskan wa ma taqarraba ilayya, dan tidak ada satupun yang mendekatkan diri kepadaku, yakni seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, ma talabal qurub ilayya, tidak menjalani atau mencari jalan untuk mendekatkan diri kepadaku, syai'in, dengan sesuatu semuanya. Bisyai'in hada, syai' ini kalimat
nakirah yang full sudah. Semua sesuatu, apapun itu. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini baik dengan agama maupun dengan dunia maupun dengan doa, apapun caranya bisyai'in. Tapi lihat, ahabbu ilayya, yang paling aku cintai, yang paling aku utamakan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidak sekali-kali seorang hambaku ini mendekatkan diri kepadaku, yakni mencari jalan untuk mendekatkan diri kepadaku bi syai'in, dengan sesuatu yang macam-macam, amal atau goal, ucapan. Ahabbu ilayya, yang paling aku cintai, mimma aftaratu alaih, dengan apa? Dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya, yakni kepada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dalam potongan hadis ini, hadis ini, bahwa semua amalan ini dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling Allah cintai, yang paling utama dari semua amalan, yakni apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat 5 waktu. Di antaranya puasa Ramadan, di antaranya menunaikan zakat, di antaranya hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, berangkat haji bagi yang mampu. Dan itu sesuatu yang wajib lainnya. Di antaranya lagi dari rukun Islam itu apa? Talabul ilm, menuntut ilmu. Kita datang ke sini duduk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu supaya kita ini benar sama Allah, supaya kita ini benar jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling afdal, yang wajib. Kita belajar kaifiyah salat, kita belajar kitab Safinah, kita belajar kitab tauhid, kita belajar kitab hadis. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya wajib. Apabila kita tidak ngerti, apabila kita nggak tahu, apabila kita jahil, bodoh, maka semua amalan kita bisa rusak. Berarti jalan untuk menjadikan kita ini nggak butuh adalah jalan yang wajib. Menempuh jalannya itu hukumnya wajib. Dan ini ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih, termasuk cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah cintai. Ya. Kalau ba'du salihin, sebagian orang-orang saleh ini sudah berkata apa? Tidak ada jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali illa bi tariqil ilm. Jalan untuk menuntut ilmu. Jalan yang kalian tempuh untuk mencari ilmu yang mana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang wajib. Ilmu ma'rifatullah. Ilmu fikih. Ilmu qiraah bagi yang wajib, seperti membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Apabila kita nggak bisa, maka ibadah kita nggak sah. Itu yang wajib. Apabila kita nggak bisa atau nggak tahu, maka ibadah kita nggak sah. Itu namanya ilmu yang wajib. Seperti kaifiyah wudu, seperti kaifiyah mandi wajib, seperti kaifiyah salat, seperti kaifiyah zakat, seperti kaifiyah puasa. Wajib kita pelajari. Dan duduknya kita di situ, duduknya kita di majelis ilmu, wallah, ini salah satu jalan kata orang-orang saleh yang langsung ekspres sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Bila wasithah, tanpa perantara lagi, langsung sampai. Berapa banyak para orang-orang saleh, di antaranya Imam Syafi'i mengatakan apa? Hudur majalisul ilm afdal min alaf rak'ah. Wa min alaf ziyadatul marid. Wa tashji'uz janais. Berapa banyak
kalam para orang-orang soleh, mereka mengatakan katanya kalian sekali di majelis ilmu menuntut ilmu itu lebih afdal daripada 1000 rakaat. Apa yang kuat 1000 rakaat? Ya, kita tarawih 20 aja sudah macam-macam, masya Allah minumannya. Ya, ini 1000 rakaat. Ini lebih afdal daripada 1000 rakaat. Dan belum lagi, lebih afdal lagi daripada 1000 kali kalian menjenguk orang sakit. Itu menjenguk orang sakit itu pahalanya diampuni 1000 dosa, diangkat 1000 derajat, dihapus 1000, ditambah 1000 pahala. Ini masih 1000 kalinya kalian duduk maju. Makanya ini jalan langsung sampai langsung ke pusat. Iya, jalannya para orang-orang saleh, amalannya para orang-orang saleh, mereka tidak ibadah, mereka tidak melakukan sesuatu kecuali mereka sudah mengetahui ilmunya. Makanya mereka gampang. Ya, kenapa kok kadang kita merasa sholat kita ini nggak bisa menambal kekurangan-kekurangan kita, doa kita tidak terkabul, ibadah kita seret, amalan kita masih berat. Kenapa? Karena kita nggak ngerti ilmunya. Karena kita nggak ngerti ilmunya. Mungkin kalau kita belajar, kita ta'lim, kita tahu, kita amalkan apa yang kita dapat. Walaupun kita sholat sekali, walaupun kita sholat cuman yang wajib-wajib aja, itu sama yang ibadah-ibadahnya ribuan, tidak ada apa-apanya. Allah semua mereka. Gara-gara kita mengamalkan satu perkara yang wajib dengan ilmu. Mengamalkan suatu perkara yang wajib dengan ilmunya, tata cara wudhunya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, syarat rukun jelas, kita amalkan semua. Sholat juga seperti itu. Walaupun mungkin kita amalkan sesuatu yang wajib satu tahun, mungkin itu sudah mengalahkan semuanya. Jelas. Kalau ditanya amalan yang paling afdal apa? Takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin semua dasarnya ilmu. Dasarnya kalian menuntut ilmu. Kalian tahu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi itu seperti apa? Itu semua ada di dalam kitab para orang-orang saleh, ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau kita nggak mau mengkajinya, kalau kita nggak mau belajarnya, terus mau gimana? Kita menganggap hidup kita ini enak, kita menganggap hidup kita ini sudah alhamdulillah. Lah, kalau ada apa-apa, kalau ada keluhan di dalam hidup, nikmatin sendiri sudah. Jangan menyalahkan kepada takdir atau menyalahkan kepada ya Allah hidupku kok seret, hidupku kok sulit. Kita tidak tahu ilmunya. Lihat para ulama, hidupnya kelihatannya biasa saja, tapi hemat hidupnya. Karena apa? Mereka menjalankan kehidupan dengan ilmu. Wahakada. Itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah cintai apa? Mengamalkan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di sini disebutkan ainan au kifayah, baik yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Di antaranya thaharatul wajibah, mencucikan diri seperti wudu, apalagi mandi wajib, shalawatul khamas, salat 5 waktu, zakawat, zakat. Orang nggak ngerti tata cara zakat, mau infak, mau sedekah ribuan kali, dan dengan itu mereka merasa masya Allah aku paling kira, aku yang paling mulia dermawan. Setiap hari dia ada orang minta kasih, tapi bab zakat ini yang wajib. Ya, terus mau gimana? Ini konsepnya gimana? Ini konsepnya bingung. Ini kalau kayak gini bahaya. Kalau kayak gini sudah gitu merasanya apa? Merasanya paling kiram, paling masya Allah, anda sudah tahan terus, merasa dirinya wah, anda yang paling dermawan, anda yang paling kiram. Tapi giliran masalah zakat,
Nggak ngerti. Sama saja kita sholat sunnah tapi tidak pernah sholat wajib. Kita sholat sunnahnya kian tapi nggak suruh sholat 5 waktu, sholat wajib wajib teman nggak pernah melakukan. Ya itu sama toh. Sedekah sunnah, zakat wajib. Ini makanya perlu kita belajar tentang seperti ini. Apabila kita terjun di dalam masalah muamalat, kita berdagang, kita usaha, kita kerja, kita punya penghasilan, di situ ada zakatnya, wajib dikeluarkan dengan tata cara yang benar. Yang ngertinya dari mana? Kalau tidak dengan taklim. Nah ini sesuatu yang paling Allah cintai. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah cintai seperti itu. Wahaj, wasawm Ramadan, wahajjul bait, itu yang wajib-wajib. Wa ada'il huquq ala arbabiha, menunaikan hak-hak kepada orang yang berhak untuk kita tunaikan haknya. Wa birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ada birrul walidain, labud bil ilm juga. Kalian berbakti kepada orang tua, ada tata caranya, ada adab-adabnya disebutkan di dalam kitab Hidayatul Hidayah, disebutkan di kitab Ihya, disebutkan di kitab Nasaid Diniyah, dan lain-lainnya. Di antaranya ini contoh satu aja nih. Contoh. Ini umumnya sering terjadi. Tadinya orang tua ini nggak mau melarang kita, gara-gara kita salah langkah akhirnya jadi melarang. Contoh kita misalnya, ya ini disebutkan juga di dalam kitab Nasaid Diniyah atau di dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah. Orang ini memiliki tujuan, memiliki keinginan. Misalnya mau ke Jakarta, misalnya mau keluar kota. Ke orang tua apa? Izin, salah. Minta doa. Kalau kita minta izin, takutnya kalau nggak diizinin, sesuatu tersebut nanti terjadi pada kita, bahaya. Kelihatannya kaget ya, harus minta izin. Kalau kita sudah mampu, kecuali kalau kita dalam tanggung jawab orang tua, kita sudah besar. Kita udah mukallaf, udah gede, udah balik, udah mampu buat keluar kota muat ini. Kita cukup minta doa, minta keridhaannya. Jangan terlalu minta gimana sarannya. Sebagian lagi masalah pernikahan. Ini sering nih. Kadang ada orang nggak nikah gara-gara orang tuanya. Gimana? Salah sebenarnya. Dianya salah, anaknya ini yang salah. Salahnya gimana? Salahnya dia mau nikah minta saran orang tua. Yang mau nikah siapa? Ente apa orang tua ente? Iya kan? Yang mau nikah kita, kalau kita sudah dapat ada, baru kita minta doakan ini. Alhamdulillah, saya ketemu fulana, gimana? Doakan. Minta restu. Hewan. Jangan gimana sarannya ini? Yang mau nikah ente, bukan orang tua ente. Gimana menurut ini? Menurut ibu, menurut bapak gimana ini? Lihat, orang cocok. Tapi orang cocok apa? Bahaya akhirnya nanti dan nikah. Dan ini wakil terjadi. Ada birrul walidain. Ini kadang kitanya yang salah. Salah apa? Salah melangkah. Akhirnya kalau kita tidak disetujui sama orang tua, kitanya berat melawan. Nah, ini jadi uququl walidain, durhaka kita sama orang tua. Padahal caranya bukan kayak gitu. Dan juga diajarkan juga di kitab Nasaid Diniyah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad katakan wa yanbaghi lil abawain, dan selayaknya bagi orang tua itu tidak terlalu mengekang seorang anak. Tidak mengekang seorang anak. Lihat apabila itu fi maslahah, satu maslahah, satu jalan mereka menempuh hidup tidak yukhalif an syar'i, khallu sabila. Biarkan jalan mereka. Jangan pula
jadi dokter, jadi dokter. Dianya nggak suka. Dia pedagang, dipaksa jadi dokter. Akhirnya ini anak melawan orang tua. Kesian anaknya. Iya Pak ya. Nah makanya kita harus belajar juga di dalam bab-bab seperti itu. Dan itu sudah diterapkan semua di dalam kitab para orang-orang soleh. Kita hanya ada yang tidak mempelajarinya. Itu sedikit daripada gambaran contoh-contoh kurang lebihnya seperti itu. Wal jihad. Jihad juga, orang mau jihad fisabilillah tidak gampang langsung pakai rompi perang. Enggak. Ada caranya, ada tingkatannya, ada riyadhatun nafasnya dulu. Tidak langsung perang. Ada tata caranya semuanya. Wal amr bil ma'ruf, dan menegakkan amar ma'ruf. Wan nahi 'anil munkar, juga semuanya itu dengan cara, dengan ilmu. Ya, wastighal bil harf al muhimmah wa ghairi dzalik, dan menyibukkan diri dengan pekerjaan yang penting. Itu cara-cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah cintai. Wa inna makana al farad ahab ila Allah taala li'annahu akmal min nafil. Karena yang wajib itu lebih sempurna daripada yang sunnah. Bahkan perbandingannya antara pahala, ini dari segi pahala ya. Perbandingannya antara segi pahala yang wajib dan yang sunnah itu ila sab'ina darajah, sampai 70 derajat. Contohnya lagi nih, i'tikaf fil masjid. Kalau kita datang ke masjid, masuk ke masjid, niatin i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat selama kita di masjid, sunah, walaupun kita pengong. Apalagi qiraatul Quran, apalagi berzikir, apalagi hilaqatut ta'lim, apalagi sholat sunnah. Diem ada pahalanya sunnah. Itu baru yang nawaitu sunnah. Lah kalau dinazarkan jadi pahala wajib, kita nazar wajib. Ya, tadinya pahalanya sunnah bisa jadi wajib gara-gara nazar. Kita masuk masjid, kita nazarkan, tapi ada caranya. Kadang orang masuk ke masjidnya sama, ibadahnya sama, keluarnya ya sama, menitnya, detiknya sama, tapi pahalanya beda. Gara-gara apa? Gara-gara itu tadi. Yang ini nazar, yang ini i'tikaf sunnah. Pahalanya beda. Padahal sama-sama i'tikaf. Niat, tapi yang satu dinazarkan, maka jadi pahala wajib. Nah itu tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Kalau bukan dari belajar. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. La yastawuna indallah. Apakah sama kedudukannya, derajatnya, amalannya orang-orang alladina ya'lamun, yang mengerti, belajar ilmu, orang alim, seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, bersama dengan orang, dibanding dengan orang yang tidak ngerti apa-apa, bodoh-bodoh amalannya. La yastawuna indallah. Tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu tahu kuncinya, yang satu tahu toriknya, yang ini yang penting sholat, tidak ngerti apa-apa caranya, tidak ngerti apa-apa. Dan itu contohnya di dalam i'tikaf. Jadi apabila kita mau masuk masjid, ini caranya nih, ini amalkan, ya, ini amalkan supaya kita apa? Setiap kita masuk di masjid, kita dapat pahala sunnah. Masuk masjid sebelum duduk atau setelah sholat tahiyatul masjid, ya, kita lafadzkan. Yang namanya nazar itu lafad, bukan niat. Kalau niat fil qalb, tidak perlu dilafadzkan, tidak apa-apa. Tapi kalau nazar harus nutuk, harus diucap. Gimana? Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi, atau muddah iqamati fihi fardhan lillahi ta'ala. Diucap pakai kayak gitu. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi, atau muddah iqamati fihi, pada baik sama aja.
fardhan lillahi ta'ala. Setelah ngucap itu baru di dalam hati kita hadirkan. Gimana hadirkannya? Nawaitul i'tikaf al-mandhura fardhan lillahi ta'ala. Begitu kita niatkan seperti itu, malaikatnya pahala wajib, pahala wajib, pahala wajib, tentunya pahala wajib, pahala wajib, pahala wajib, pahala wajib. Hebat apa hebat? Amalkan. Itu amalkan. Kita duduk iktikaf di masjid, mungkin kita semenit, 2 menit, ada orang iktikaf sejam, 2 jam, mungkin pahalanya sama. Gara-gara apa? Ini wajib. Itulah apa keutamaan orang yang belajar, keutamaan orang yang memahami dan mengamalkan ilmunya. Dan masih banyak lagi, itu buat contoh aja. Dalam amalan-amalan lainnya masih akeh, banyak banget. Jadi jangan malas-malas yang namanya kalian hadir di majelis ilmu. Mau kayak apapun kalian sibuknya, mau kayak apapun kalian ruwetnya, datangi majelis ilmu. Karena itu adalah pintu jalan utama supaya kalian dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan orang-orang saleh. Gitu. Itu yang diwasiatkan guru-guru kami dan dari guru-gurunya juga semua sampai ke atas. Ya, itu tadi cara iktikaf mandzur atau nazar. Ya, kalau tidak dikasih mudah iqamati fihi atau madumtu fihi bahaya. Metu kena kafaroh nanti, kena denda. Karena apa? Nggak dikasih mudah iqamati fihi. Berarti kita misal ada orang ini contoh ya, orang ngomong saya nazar iktikaf di masjid ini fardhon lillahi ta'ala. Berarti seumur hidup kalian harus di masjid ini tidak boleh keluar kecuali udzur. Ya kan repot. Ya, nah kalau keluar mau kita harus keluar, punya rumah, punya kesibukan, punya gimana bayar kafarah? Ya sam. Kalau aliman amidan. Nah, itu makanya harus dan dikasih mudah iqamati fihi. Selama saya iqamati yakni berada di sini, di dalamnya fihi yakni di dalam masjid. Itu caranya tadi. Ya, seperti itu. Amalkan, ajarkan ke anak-anak kita, ke keluarga kita, ke saudara-saudara kita. Ya, kemudian itu tadi sampainya. Wala yazal yataqarrab ilayya, wala yazal abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya ini seorang hamba. Ini maqam derajat para aulia wa sholihin. Mereka nggak cukup dengan fardu-fardu tok. Mereka tetap mendapatkan ladzah karena sudah mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam cara mendekatkan diri kepada Allah. Mereka nggak henti-hentinya terus mengamalkan amalan-amalan yataqarrab ilayya, untuk mendekatkan diri kepadaku dengan apa amalannya? Bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Nawafil itu jamaknya nafal. Nafal itu muradifnya sunnah atau mandub atau muraghab atau mustahab. Itu ada 6. Ya, nafal itu sunnah. Ya, sunnah itu apa? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diucapkan atau diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang bersumber dari hadis yang sahih, yang riwayatnya bagus, itu amalan-amalan sunnah. Jelas? Wahada maqamul aulia. Ini makamnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Setelah apa? Setelah yang wajib dulu. Kalau yang wajibnya belum pernah, yang wajibnya masih bolong-bolong, yang wajibnya masih berat, ya disempurnakan dulu yang wajib. Diperbaiki dulu yang wajib, baru yang sunnah. Dan itu semua butuh pembelajaran, butuh pengembelengan dalam diri kita. Ini contohnya para aulia, mereka ada yang setiap hari nggak pernah lepas daripada amalan sunnah. Bahkan nggak pernah melakukan yang makruh. Jangankan melakukan, terbesit di dalam hatinya melakukan sesuatu yang makruh, dia nggak pernah. Tidak pernah. Seperti siapa? Seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir.
Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, penyusun qasidah Ya Arhamar Rahimina, penyusun qasidah Salamullah Ya Sadah, Sulamut Taufik dan lain-lainnya, kitabnya banyak. Seorang alim kubar, alim alama, bahkan orang-orang zaman beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ngomong, wallahi selama ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di masanya, kami nggak kerasa hidup di dunia, kami seperti hidup di surga sudah. Nikmat. Karena alimnya turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau bilang apa? Beliau bilang apa? Mahamamtu an af'ala syai'an min makruhin qat. Atau kama qala. Tidak sekalipun aku terbesit hamamtu berkeinginan untuk melakukan yang makruh sama sekali. Berarti kelakuannya, amalannya, ucapannya sunnah ada. Ya, hatta uhibbahu, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala aku mencintainya. Nah, seorang walian, seorang aulia, maka menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta amla qalbuhu min ma'rifati, sampai aku penuhi kata Allah Subhanahu wa taala hatinya akan ma'rifah kepadaku. Orang kalau sudah ma'rifah, hatinya bercahaya, sudah yang enggak kelihatan bisa kelihatan. Yang sesuatu yang di luar akal itu bisa terjadi pada mereka. Ya, ini bisa menjadi karamah, kelebihan dari para aulia tersebut. Ya. Dan juga disebutkan di dalam hadis marfu, Al-Imam Abu Hurairah meriwayatkan, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba mengundang malaikat Jibril, ya Jibril, inni ahabbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai orang ini, hambaku ini, fa ahibbahu, maka cintailah dia wahai Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril tunduk dan patut mencintai orang itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang teman bukan presiden, bukan pemerintahan, bukan dagangan pusat lagi, ini langsung atas ini. Urusannya ahlus samawat, malaikat Jibril dan para malaikat semua yang mencintai. Ya, kemudian apa? Thumma yunadi min fis sama fayaqul, kemudian malaikat Jibril berseru di langit dengan apa? Dengan seraya berkata, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang fulan, hambanya ini, si fulan bin fulan, maka cintailah semua wahai ahli sama. Ini perintah dari Allah. Wa yuhibbuhu ahli sama. Terkenal sudah. Jadi artis di langit. Ya. Jadi artis di langit. Ya. Thumma yubau lahul qabul fil ardh. Kemudian setelah orang-orang ahlu sama, yakni para makhluk Allah yang ada di langit, minal malaika wa arwahus salihin wa arwahul anbiya wal mursalin, mencintai dan mengenal orang tersebut, maka apa? Ayudau lahul qabul fil ardh, maka turunlah qabul, penerimaan rahmat, karunia, maghfirah, ma'rifah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Apa-apa yang mereka dudukin, apa-apa yang mereka amalkan, apa-apa yang mereka kerjakan, asar daripada bekas-bekas dari mereka, tempat-tempatnya, maka itu menjadi semuanya tempat yang qabul, tempat untuk kita bermunajat, mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya. Ya. Yuhaddits lahu fil qulub mawaddah. Langsung juga turun apa? Di hati orang-orang yang tinggal di bumi ini, mahabbah kepada orang tersebut, rasa cinta. Kita lihatnya aja sudah senang. Nah, itu berarti orang-orang yang dicintai sama Allah karena mereka tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang sunnah tadi setelah melakukan yang wajib. Itu ya. Seperti itu. Kemudian galal ulama, berkata sebagian ulama, masalul ladzi ya'ti bin nawafil ma'al fara'id wa masal ghairuhu
perumpamaan orang-orang yang mengamalkan sunnah bersamaan yang wajib juga, dan perumpamaan dibandingkan dengan yang tidak, kamasali rajulin lahu abdani, seperti seorang hamba sahaya, ada dua hamba sahaya budak, ya, fa'ata kullam minhuma dirhaman, salah satu semuanya ini dikasih 1 dirham, ini seorang hamba ini kasih 1 dirham, ini kasih 1 dirham, apa liyashtariya lahu fatiha, untuk membeli buah-buahan. Ya, fadhahaba ahaduma, pergi salah satu dari mereka. Ya, fashtara fakihatan. Yang satu ini beli fakihah, beli buah beneran. Fawada'aha fi wi'a. Kemudian yang satu ini tadi, yang beli buah tadi ditaruh di kerombong, di kresek buahnya tadi. Wa taraha 'alaiha rihan wa mashmuman. Ya, kemudian diletakkan di situ bau wangi, raihan, bau yang semerbak wanginya. Ya, yang tercium sampai orang bisa menyium bau wanginya gresek tadi yang isinya buah tadi. Tsumma biha, kemudian datang dengannya. Fawada'aha baina yaday sayyidihi, kemudian diletakkan itu di depan bosnya, pemilik budaknya tadi. Fadhahabal akhar. Nah, yang satu tadi ya gitu ya. Yang satunya fashtara fakihah, beli buah juga. Sama, disuruh beli buah juga. Fawadha'a fi hijrihi. Tapi beda, ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di kantongnya. Tsumma ja'a biha, kemudian datang ke tuannya. Fawadha'a 'alal 'ard baina yaday sayyid. Kemudian diletakkannya bukan di meja atau di nampan, taruhnya di bawah di lantai. Wa kullu wahid minal abdan qad imtasala amru sayyidihi. Semua ini sudah memenuhi perintah tuannya, ya kan? Suruh beli buah, beli semua. Tapi yang satu kreseki wangi, ya, yang satu sak wis berangkat. Ya, sampai situ taruh ke lantai. Ya. Fayusiru ahab ila sayyid, kira-kira yang jadi dicintai sama seorang bosnya itu tadi yang mana? Yang pertama kan? Jelas kan? Oh ini Masya Allah, bawa dengan plastik, bersih, wangi, ya, baunya sampai semerbak. Dan yang satunya taruh di kantongnya, ya, habis itu digeletakkan di lantai. Kira-kira dicintai mana dari dua ini? Yang datang bawa wangi, dijaga bener buahnya, ya kan? Nah, ini seperti perumpamaan wa man fa'alan nawafil ma'al fara'id. Kalau kita ngerjakan yang wajib-wajib plus kita amalkan juga yang sunnah-sunnah, fa yusiru ahab ilallah ta'ala, maka jadi yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nawafil, apa itu nawafil? Hiya tatawwu'at, pekerjaan-pekerjaan sunnah atau pekerjaan-pekerjaan tambahan min sair asnafil ibadah, dari segala jenis ibadah apapun. Sholat ya ada sunnah-sunnahnya, wudhu ada sunnahnya, mandi wajib ada sunnahnya, puasa ada sunnahnya, zakat ada sunnahnya, haji ada sunnahnya, ya ada sunnah-sunnahnya. Di setiap ibadah itu ada kesunahan tata caranya. Di antaranya perkara yang sunnah yang gampang kita amalkan tapi kita jarang atau sering kelajor, yakni apa? Menggunakan siwak. Padahal ini pahalanya besar. Alaikum bisiwak. Amalkan itu pakai siwak. Kalau kita mau diakui jadi umatnya Rasulullah, amalkan itu siwak. Di antara daripada fadilah siwak. Ya, ini siwak kecil segini. Ini 3 bulan habisnya. Ya kalau bisa seminggu sih, kalau dikerikiti sampai habis, cokoti sekalian sampai habis. Seminggu habis insya Allah. Tidak ada seminggu malah. Ya kita pakai putih gosok. Ini amalan yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi ba'd riwayah inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan, wajibkan kepada mereka, yakni umatku,
kata Rasulullah, untuk menggunakan siwak setiap mau sholat, di dalam riwayat lain setiap mau wudhu. Mana dari kita yang mengamalkan siwak? Gimana tata caranya? Apa saja afdaliyahnya? Kalau bukan dengan taklim, kalau bukan dengan mengkaji kitab-kitab orang-orang dahulu. Gimana tata cara pakainya? Gimana menggunakannya? Kayu apa ini? Jenis-jenisnya ada semuanya. Yang paling afdal gimana makainya? Ketika sholat kapan makainya, dibolehkannya, kapan afdalnya? Ada semuanya. Ya, bahkan orang dengan menggunakan siwak sholat dengan orang yang tidak menggunakan siwak itu jaraknya 70 kali lipat perbandingannya. Raka'ataini bisiwak afdal min sab'ina raka'ah bila siwak. 2 rakaat kalian sholat dengan siwak, siwakan sih. Ya, dibanding kalian 2 rakaat tanpa siwak itu lebih afdal 70 kalinya. Oh, masya Allah. Itu baru sholat, belum nanti qiraatul Quran, belum nanti ketika wudhu, amalkan semua. Gunakan ini siwak. Salah satu tanda keutamaan siwak yakni apa? Memudahkan keluarnya roh ketika sakaratul maut, memudahkan kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita nazak sakaratul maut. Berat. Makanya kalau orang yang mudawamah bisiwak, yang mendawamkan siwak, itu tandanya orang matinya insya Allah husnul khatimah. Kada amalkan itu. Banyak amalan-amalan yang perlu kita kaji, kita amalkan. Setidaknya kita ketahui itu dari mana? Dari taklim, dari hadirnya kita di majelis seperti ini. Kita mendapatkan silah-silah ilmu, kita mendapatkan oh ini tahu gini, oh ini tata caranya kita baca di kitab. Wahakala ilmu. Seperti itu ilmu yang bakal menetap di dalam diri kita. Ya. Kemudian wa'alam mimma takarrab annal murad min at-taqarrub bin nawafil. Ketahuilah di sini yang dimaksud dengan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnah, yakni antaqa ma'ada il faraid. Tetap kita harus melakukan yang wajib-wajib dulu. Ya. Tetap kita harus melakukan yang wajib. Jangan nanti, oh ke sunnah, Masya Allah. Yang wajib malah ketinggalan. Ya, contohnya banyak. Bahkan perkara yang tidak sunnah. Perkara yang mubah, perkara yang makruh. Akhirnya bisa meninggalkan yang wajib. Gara-gara kita kesibukan sama sesuatu yang makruh, yang mubah. Yang sunnah aja nggak boleh. Kalau sampai meninggalkan yang wajib, apalagi yang makruh dan yang mubah. Ya, lama ikhlal biha, tidak dengan menyendirikan dia, yakni yang sunnah tok, yang wajib tidak. Waqad qala ba'dul akabir, sebagian orang-orang ulama besar mengatakan man syughlul farad 'anil nafil. Siapa yang kesibukannya yang wajib-wajib daripada yang sunnah, yakni kesibukannya wajib tok, tidak ada yang sunnah, fahuwa ma'dzur, maka dia dianggap ma'dzur. Udzur melakukan yang sunnah itu udzur. Bayangkan melakukan yang sunnah sudah udzur. Seperti siapa? Seperti sebagian ulama, seperti Imam An-Nawawi. Penyusun kitab ini dalam riwayat beliau tidak sempat nikah. Beliau nggak sempat nikah. Ditanyain sama ashab, sahabat-sahabat daripada kalangan ulama, Imam Nawawi, kenapa engkau nggak nikah? Sedangkan nikah ini sunnahnya Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang nggak mau nikah, yang nggak suka sama nikah, falaysa minni, maka bukan dari golonganku. Kata sebagian ulama itu mengeluarkan hadis. Si jawabnya apa? Gampang sama Imam Nawawi. Nikah ini hukumnya sunnah, iya kan? Iya kan? Perintah dari Rasulullah sunnah. Lah aku tidak ada waktu buat melakukan, jangankan yang sunnah itu tidak ada waktu. 24 jam mentok wajib kabeh. Ada ma'dzur. Udzur sudah nggak melakukan sunnah, ya enggak? Nah, yang wajib sekarang kalau dia mau melakukan yang sunnah ketinggalan malah yang lebih afdal wajibnya. Jadi 24 jam ini wajib.
Wajib semuanya. Masya Allah. Itu. Waman syughulu. Nah sekarang kebalikannya nih. Siapa yang kesibukannya dengan sunnah tanpa melakukan yang wajib atau meninggalkan yang wajib, bahwa maghrur. Orang yang sibuknya sunnah sampai meninggalkan yang wajib, maka dia tersesat. Dia ini tersesat, gurur, bahaya. Ya, tahlilan, maulidan, kosidahan, ada sunnah. Oke, sunnah. Bahkan ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan macam-macam. Belajar, ngaji, ta'lim, wajib. Kalau kita menyibukkan dengan yang sunnah, tanpa melakukan yang wajib, anta maghrur, maka engkau ini termasuk golongan yang maghrur. Waliyadzubillah min dzalik. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, al-musalli la tuqbal lahu nafilah hatta yu'addil fariidah. Orang yang salat sunnah itu tidak diterima salat sunnah sebelum dia sudah menuntaskan yang wajib. Kalau masih ada godokan yang wajib, lakukan yang wajib dulu. Nanti yang sunnah gampang. Ya, qala Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, mislul ladzi yaksurul fadail wa la yughmilul fara'id kamasali tajir khasara ra'sa malihi wa huwa talib ar-ribh. Contoh nih perkataan ulama-ulama, perkataan para sahabat. Ini Salman Al-Farisi, perumpamaan orang yang mengutamakan sunnah-sunnah dan meninggalkan yang wajib itu seperti orang yang mau dagang, dia menjadikan modalnya dihambur-hamburkan. Modal utamanya dihambur-hamburkan, bahwa talabur ribih. Tapi anehnya dia tetap ingin untung. Modal buat dia kerja, buat dia usaha, dihambur-hamburkan, difoya-foyakan. Tapi dengan keadaan seperti itu dia ingin untung. Nah ini sama. Orang ngerjakan yang wajib, orang ninggalkan yang wajib dengan melakukan yang sunnah ini sama. Dia seolah-olah melakukan sesuatu yang membuat dia ini foya-foya, tapi dia tetap ngejar keuntungan. Lah keuntungan itu bisa didapat harus ada modal utama. Sama. Ya ini modal utamanya apa? Yang wajib. Wahakala. Wabil jumlah fal farq al asal. Intinya yang namanya wajib itu adalah asas. Ya. Asas itu apa? Pondasi. Paham? Kalau kita nggak punya pondasi, hancur sudah amalan kita. Wan nafil kalbinya. Sunnah itu bangunannya. Wa hina idzin fala yatahaqqaq at-taqarrub alladhi yatarattab alaihi al-mahabbah illa bi ada'il fara'id wa ziyadatin nawafil 'alaiha. Intinya kalau kalian ingin membangun suatu keimanan, ketakwaan kepada Allah, harus ada asasnya. Harus ada pondasinya, baru kalian bangun dengan bangunan dengan yang sunnah-sunnah, kemudian mau kalian tambah supaya bangunan kalian megah dengan yang sunnah-sunnah lainnya tambahan. Tafadhal wa hakadha. Kemudian fa in ahbabtuhu. Nah, kalau aku sudah mencintainya, yakni sara waliyan seperti apa? Insyaallah pertemuannya akan datang, kita akan bahas. Ini hadis Masya Allah ya, menjadi pedoman hidup kita. Hadis Arba'in An-Nawawi, Imam Nawawi ini inti-inti kehidupan kita. Ya, pokok-pokoknya yang terjadi dalam kehidupan kita ada di hadis ini. Makanya jangan sampai kelewat, jangan sampai kita orang lepas daripada ta'lim seperti ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي